Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya. Untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang penyakit atau apa ya? Ya mungkin penyakit ya, yang pernah saya alami dulu. Jadi langsung saja ya untuk ininya videonya kita langsung saja. Jadi dulu waktu sekitar Desember ya, akhir Desember 2020, akhir Desember 2020 saya sempat kehilangan indera penciuman. Jadi ini saya buat video tujuannya untuk berbagi pengalaman karena yang saya lihat di YouTube banyak orang yang ketakutan ya dengan yang penyakit mereka alami, yang maksud saya penyakit kehilangan indera penciuman tersebut. Dia banyak yang ketakutan, bagaimana ya, kenapa saya tidak bisa merasakan bau-bau yang menyengat. Dia merasa bingung harus kemana, dan mereka karena sekarang lagi wabah corona ya, jadi mereka pada takut mau periksa ke dokter, konsultasi ke dokter, ke rumah sakit, ditakutkan nanti di covid kan oleh pihak rumah sakit atau dokter. Di mereka pada kebingungan ya. Dan itu benar, yang mereka alami hampir mirip sama yang saya alami ya. Pemikiran teman-teman yang sedang mengalami kehilangan indera penciuman tersebut pasti hampir sama ya rata-rata. Jadi ini saya tujuannya bikin video agar teman-teman tidak terlalu panik ya. Ya pasti ada perasaan panik atau takut, khawatir, tapi saya bikin video mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih lebih kuat lah. Jadi tidak terlalu panik. Nah, jadi kita kembali ya ke topik. Jadi akhir bulan Desember 2020 saya sempat kehilangan indera penciuman. Nah, jadi awal mulanya saya itu pertama badan terasa kayak mau demam ya. Jadi kayak mau demam, kayak mau pilek. Mungkin teman-teman tahu kalau mau flu ya, itu kita terasa demam gitu. Terus kaki terasa pegel ya, kayak ngilu gitu. Nah setelah itu saya biasa ya, kalau di tempat saya dulu tradisi kalau mau pilek pasti rata-rata minta dikerokin. Nah di situ saya minta dikerokin sama istri saya karena badan lagi nggak enak dan kaki pada pegel-pegel, takutnya mau demam kan. Nah di situ saya minta dikerokin. Terus saya minum obat untuk pereda pilek, flu. Saya bukan beli ya, jadi ada stok. Itu obat-obat biasalah yang ada dijual di warung-warung, itu obat-obat seperti itu. Nah saya minum. Nah setelah saya minum itu saya buat tidur, besoknya terasa udah enakan tuh, untuk badan enak, maksudnya udah nggak terlalu sumeng apa gimana, nggak terlalu demam banget ya. Kaki juga sudah enakan, tapi agak terasa masih ya ada sedikit ya. Terus besoknya, terus hari berikutnya saya udah mulai enakan, tapi bener saya jadi kena flu itu. Jadi saya setelah itu flu-nya udah jadi ya. Jadi biasanya kalau kita mau flu itu kan kita terasa demam. Nah itu flu-nya udah keluar ya. Saya udah
eh, mengalami kena flu. Nah setelah kena flu itu hidung mampet. Biasa kalau flu biasanya disertai hidung mampet. Nah udah tuh setelah hidung mampet, baru saya merasakan indera penciumannya berkurang. Nah saya masih berpikir santai, ini karena flu aja, karena biasa ya kalau hidung mampet biasanya kan memang indera penciuman otomatis ikut berkurang tuh. Jadi wajar lah mungkin karena efek dari hidung mampet ini. Nah udah saya nggak kepikiran ke sana-sana ya, santai ya. Nah setelah itu nggak lama sembuh untuk flu saya udah mulai sembuh. Terus hidung juga udah lebih plong, udah nggak terasa mampet. Nah di situ tapi untuk indera penciuman saya kok masih belum normal, malah semakin kesini semakin hilang, nggak bisa nyium bau sama sekali, ibaratnya seperti itu. Nah di situ saya mulai berpikir tuh, waduh ini gimana ini kan, jangan-jangan saya kena covid lagi kan gitu kan, karena ini sekarang lagi musimnya covid dan gejala covid katanya salah satunya seperti itu ya, jadi kehilangan indera penciuman. Nah di situ saya udah mulai panik tuh, khawatir. Terus biasanya kalau indera penciuman kita berkurang, biasanya juga kita kalau mau makan makanan yang berasa pun ikut berkurang. Itu mungkin udah saling saling bebarengan ya, mungkin indera penciuman sama indera perasa. Kalau indera penciuman berkurang atau hilang, pasti indera perasanya juga ikut ini ya, berkurang atau hilang ya. Jadi rasanya kita kalau makan kayak hambar gitu. Nah, kita bisa merasakan makanan yang pedas kalau kita kasih sambal atau pedasnya yang berlebih, itu kita baru bisa merasakan benar-benar, dan rasa-rasa yang lain terasa hambar gitu. Jadi gimana ya, ngerasa gimana ya, jadi makan kayak nggak enak, terus kepikiran, khawatir. Nah di situ saya nyari-nyari tuh di internet nih, gejala apa gitu. Walaupun saya berpikir ke covid, tapi saya masih berharap mudah-mudahan ini gejala lain bukan covid gitu ya. Tapi saya belum berani untuk periksa ke dokter karena takutnya di covid kan gitu. Nah terus saya cari-cari di internet, ternyata ini salah satu gejala kayak anosmia ya, namanya anosmia. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, di cari-cari di Google itu anosmia apa. Jadi anosmia seperti gejala kehilangan indera penciuman, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa ntar searching di Google lah, pasti keluar tuh anosmia itu apa. Nah saya langsung berpikir tuh, wah ini pasti bukan covid, anosmia ya. Buat penyemangat diri aja biar nggak terlalu panik gitu, tapi tetap masih ada rasa khawatir. Nah di situ saya karena udah berpikir anosmia bukan covid, jadi saya cari-cari cara bagaimana sih cara mengatasinya tanpa harus ke dokter. Takutnya kalau ke dokter harus swab tes covid. Nah itu karena saya posisinya juga bekerja ya, kalau sampai di swab di covid kan pasti dikarantina gitu, dan kalau udah dikarantina pasti nggak bisa masuk kerja, dan otomatis keganggu ya kerjaan. Biasanya kalau udah satu keluarga ada yang ini kan keluarga, entah anak kita, istri kita harus ikut di swab biasanya kan gitu. Nah di situ saya jadi nggak berani untuk ke dokter. Nah jadi saya nyari alternatif obat-obatan yang lain gitu. Di situ setelah saya lihat-lihat di internet, ternyata seperti gejala anosmia, dan saya berpikir ini anosmia saja bukan covid gitu, biar pikiran lebih anteng ya, lebih tenang. Nah setelah di situ saya berpikir ke anosmia, lalu saya cari cara bagaimana sih cara mengatasi untuk penyakit anosmia seperti ini. Nah ternyata banyak juga di situ
kayak di YouTube juga banyak tuh yang rata-rata kena gejala anosmia seperti itu. Di situ teman-teman yang lain juga banyak. Nah di situ saya tambah tambah jadi penyemangat, jadi lebih semangat nih, bukan saya doang ternyata di situ yang kena. Nah di situ saya tambah semangat. Jadi penting ya untuk memberi semangat diri sendiri agar imun kita tetap terjaga. Nah di situ saya tambah semangat. Nah di situ saya cari-cari info dan saya dapat info yang macam-macam lah, ini. Nah di situ saya coba ya cari obatnya. Dan selama saya mengalami anosmia itu, kehilangan indera penciuman itu, ya, saya kurang mengerti ini anosmia apa COVID, tidak tahu ya, karena saya tidak periksa, tapi saya berpikir untuk anosmia. Nah gitu. Nah setelah saya mendapatkan info di YouTube, di Google ya, nah di situ saya coba ya untuk minum perasan jeruk lemon, ya lemon kalau tidak saya ya. Kalau tidak salah jeruk lemon, perasan lemon, dan juga minum madu. Saya sering minum perasan jeruk lemon, bisa dicampur madu juga. Terus saya juga lebih rajin berjemur juga. Terus istirahat juga lebih diperhatikan ya, untuk menjaga imun kita. Katanya itu bisa menjadi obat untuk anosmia. Jadi biar lebih cepat ini ya, cepat selesai untuk penyakit kehilangan indera penciuman tersebut. Saya coba tuh. Nah di situ saya masih agak berapa lama ya, lumayan lama ya saya. Jadi lumayan lama tuh saya ada, setelah minum itu masih kok belum ini ya, belum ada perubahan kata saya kan. Nah saya coba beli inhaler. Jadi inhaler kan biasanya kita pakai kalau kita hidung mampet ya, itu kita sedot, terasa kayak ada min-minnya gitu ya. Nah saya beli itu buat mancing atau melatih indera penciuman kita. Nah saya beli itu. Nah di situ setelah saya beli, belum ada banyak perbedaan. Emang sih ada sedikit perbedaan lama-lama tuh. Nah, tapi saya tetap mencari cara lain ya. Selain saya tetap minum madu sama itu, saya mencari cara lain. Nah di situ saya nyari-nyari di internet, di online, obat untuk anosmia apa sih itu. Nah di situ saya menemukan obat namanya propolis. Nah di situ namanya propolis SM kalau nggak salah, harganya sekitar 85.000 kalau tidak salah. Itu mungkin masing-masing berbeda ya. Jadi itu kecil obatnya, berapa mili itu saya lupa ya. Jadi obatnya kecil, teman-teman bisa cari di online shop, mungkin ketik propolis SM nanti bisa muncul ya, harganya sekitar segitu. Nah itu saya dapat info seperti itu, saya nggak lama langsung order untuk obat tersebut. Nah setelah saya order obat tersebut, karena pengiriman kan juga memakan waktu ya, mungkin 2 hari atau 3 hari, saya kurang ingat ya waktu itu, sekarang 2 hari 3 hari. Tapi saya tetap minum perasan jeruk itu, sama tetap jaga kesehatan untuk olahraga, terus berjemur itu tetap kita lakukan ya, karena agar menjaga imun kita. Nah di saat barang datang itu propolis itu sebelum barang datang, jadi saya udah mulai enakan. Nah ini saya nyoba nyium parfum buat badan itu. Nah ini udah bisa mulai terasa nih dikit-dikit. Terus pas saya mandi nyium aroma sabun itu juga udah mulai ini. Terus saya setelah itu udah saya tetap minum perasan itu, sama tetap saya lakukan untuk pengobatan yang sebelumnya. Setelah propolis itu datang, saya
tambahin lagi sama minum propolis tersebut. Nah setelah berapa hari gitu, nah itu udah ada perubahan nih dikit-dikit. Udah mulai ada perubahan, saya udah mulai plong tuh. Alhamdulillah nih udah mulai enakan. Nah setelah mulai enakan itu saya eh, apa apa namanya setelah merasa enakan itu saya udah pas jeruknya kayaknya udah mulai habis itu ya, jadi sedikit lambat laun saya udah nggak minum perasan-perasan itu ya, cuman ngabisin stok aja yang udah saya beli itu. Sebenarnya itu juga bagus ya untuk menjaga kesehatan, sama madu juga. Nah itu udah mulai enakan, jadi setelah enakan itu sekitar 2 minggu atau 3 mingguan lah dari saya mengalami gejala tersebut, kehilangan indera penciuman, itu udah mulai enakan tuh. Di situ saya udah merasa lega, alhamdulillah. Ya yang jelas kita tetap berdoa ya. Karena saya muslim, saya tetap memohon doa semoga tetap diberi kesembuhan ya dengan penyakit yang saya alami sekarang gitu. Selama kena itu kita tetap berdoa dan berusaha berikhtiar ya, dengan meminum obat, mencari obat yang kita dapatkan di itu informasi di internet. Nah di situ alhamdulillah penyakit saya sembuh, dan sekarang saya udah bisa merasakan untuk indera penciumannya udah kembali seperti semula. Nah jadi di situ saya kepikiran untuk kapan waktu saya mau bikin video untuk berbagi pengalaman, barangkali bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit yang sama seperti itu. Nah setelah nggak lama ada waktu, nah sekarang saya bikin video tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman agar lebih tidak khawatir lagi yang sedang mengalami penyakit tersebut. Jadi intinya di saat kita kena itu kita pertama tidak usah terlalu panik ya. Jadi kita kalau bisa ya, panik pasti ada, tapi kurangin untuk kepanikan kita, lebih dikontrol lagi biar kita tenang pikiran dan jaga imun kita agar selalu terjaga ya, agar kita tidak mudah diserang penyakit lain juga. Nah di situ saya terus minum perasan jeruk lemon ya, jeruk lemon dicampur madu hangat ya. Kadang madunya juga saya minum langsung ya, karena saya pernah dengar info katanya madu kalau dicampur air hangat nanti ininya akan hilang ya, namanya nutrisinya apa-apanya itu katanya bisa hilang apa gimana, apa berkurang. Makanya kadang ya selain saya campur sama madu, karena jeruk lemon itu kan asem banget ya, jadi kalau langsung diminum pasti, kalau nggak kuat asem mungkin nggak bisa minum perasan langsung ya, harus dicampur madu biar agak ada manisnya, apa campur gula. Tapi campur madu sih lebih baik, tapi tetap saya minum tanpa air hangat juga, madu langsung gitu. Nah setelah itu saya juga berusaha untuk merangsang indera penciuman dengan inhaler tersebut. Nah jadi sering kita rangsang indera penciumannya biar melatih indera penciuman kita kembali seperti semula ya. Nah terus yang pasti ya, jangan lupa untuk berdoa juga, minta kesembuhan kepada yang kuasa. Mudah-mudahan segera disembuhkan untuk penyakit yang kita alami tersebut. Terus juga saya bantu dengan minum propolis itu. Jadi itu ya untuk saran saya untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami anosmia tersebut. Jadi tidak usah panik, tetap semangat, jaga kesehatan,
Dan jangan lupa yang pasti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberi kesehatan dan diberi kesembuhan ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin itu ya untuk video saya. Barangkali mau ada yang bertanya lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar mungkin ya, kalau teman-teman ada yang mau tanya lebih lanjut. Tapi saya pikir untuk videonya sudah cukup jelas.